ketika kita branding kita bedain itu udah target market tuh udah beda banget gitu. Tapi kalau kita bilang ini hanya sekedar kaos kaki untuk semua olahraga, mungkin orang yang benar suka basket bakal ngerasa gak nyaman beli itu. Padahal sama. Marginnya beda. Semua brand itu tuh perlu waktu gitu untuk sampai satu titik di mana titik itu kita memang udah boleh nih expand ke produk-produk lain. Cuma kalau kita belum benar-benar pegang ya ini kita kayak main produk kita, hero products kita, kayak lini bisnis kita yang paling utama, untuk kecepatan pindah ke lini lain sih bisa bumerang juga sih buat kita sih. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan ini adalah edisi spesial kita di podcast ya, podcast Botakers atau podcast Om Botak. Nah sekarang buat teman-teman yang belum join membership ya, jangan jadi Botakers, boleh join member karena di sana banyak video-video daging yang akan bantu teman-teman dalam jualan online-nya di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok dan lainnya. Nah teman-teman tinggal join di sini. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial ya, yang pasti kalau datang sini pasti spesial. Nah ini adalah Harbi ya. Nah thank you banget udah datang, udah boleh datang ke studio kita. Boleh dong kenalin saat ini kesibukannya apa atau punya brand apa aja, dan mungkin toko di online-nya apa gitu. Oke, wah thank you banget ya Om Botak nih udah invite saya ke sini ya. Aku juga suka banget ngikutin konten-konten Om Botak dan helpful banget ya. Dan ini sebuah kebanggaan bisa diundang ke sini. Jadi perkenalkan, namaku Harbi, Harbi Kurnia. Umurku sekarang 26 tahun dan aku punya bisnis namanya itu Bowler Bro Indonesia. Kita itu spesialis sepatu basket, brand lokal sepatu basket yang menjual sepatu basket mostly untuk pelajar. Tahun berapa lo mendirikan Bowler Bro gini? Jadi Bowler Bro itu sebenarnya kita udah mulai tuh dari tahun, sebenarnya awal banget gue bisnis dengan nama Bowler Bro ini di 2017. Gila, 2017 tuh masih umur 20 ya? Iya, nah waktu itu tapi jualnya belum sepatu basket, jualnya tuh masih kayak jersey basket gitu. Nah, memang lo hobi basket kan? Iya, jadi gue memang main basket dari dulu banget sih gue. Dari SMP udah aktif banget main basket. Jadi memang itu udah hobi yang cukup lama juga ya. Iya. Tapi ya skillnya gak sampai ya buat jadi pemain profesional gitu. Jadi kita bisnisin aja. Harbi ini bisa ngedang ya guys ya. Apalagi kalau teman-teman beli Bowler Bro-nya ya. Wah, tapi bisa loncat lebih tinggi. Bisa loncat. Ya. Nah, jadi bisa dibilang ini dari passion lu buat jadi bisnis. Betul. Awal mulanya dari jersey itu gimana? Lu beli jersey lokal, terus lu rebranding atau gimana? Jadi sebenarnya sih awalnya sih aku kan dulu kan kuliah di China kan ya dulu, dari 2013. Situ tuh teman tuh suka tuh kayak nitip beliin gue dong kayak jersey Kobe gitu. Tapi di 2019 aku mutusin buat aku mau serius aja bisnis Bowler Bro, tapi bisnisnya tuh yang memang produk sendiri gitu. Jadi kita pun akhirnya kita mutusin buat jual pelindung olahraga. Pelindung olahraga? Iya. Kalau pelindung hati ada gak bro? Waktu itu harus meditasi tuh ya, biar hati gak gampang sakit. Pelindung olahraga kayak gimana tuh ya? Pelindung olahraga tuh dalam arti itu pelindung basket ya, pelindung buat main basket. Jadi kan kalau main basket pakai pelindung apa sih? Kan kalau main basket itu kalau di Indonesia itu unik ya, soalnya ada beberapa lapangan tuh yang bagus banget gitu. Tapi ada beberapa lapangan tuh yang kayak tempat parkir ditaruh ring doang gitu ya. Nah, ya, itu kan cukup kacau ya kalau kita jatuh kan setengah sakit itu setengah mati ya. Jadi aku mau bikin kayak pelindung kayak pelindung lutut, pelindung elbow, pelindung ankle. Jadi kalau kayak anak-anak SMP jatuh di lapangan kayak gitu, at least gak luka lah gitu. Nah sebelumnya sih sebenarnya kalau di Indonesia sebelumnya udah ada, tapi harganya tuh tinggi banget, bisa 800.000, 1 juta kalau di mall. Nah akhirnya kita mutusin buat jualin dengan harganya lebih terjangkau gitu, under 100.000 gitu. Berarti kayak pelindung itu plus baru akhirnya merambah ke sepatunya. Iya, jadi dari pelindung itu jadi dulu tuh belum ada sih yang kayak brand yang spesialis di barang-barang, bisa dikatakan aksesoris basket lah kita sebutnya lah. Jadi kita dulu spesialis, kita berani bilang kita spesialis di aksesoris basket. Lama-lama kita tambahin barang sih, jadi kayak misalnya jersey basket, kaos kaki basket,
sampai ke bola basket, dan akhirnya sambil ngikutin request orang aja sih maunya apa yang diperlukan, akhirnya kita bikin sepatu basket yang harganya tuh bener terjangkau banget. Dulu sepatu basket termurah di Indonesia dulu gitu. Ternyata dijual sepatu basket itu tuh ternyata animonya gede, dan banyak juga orang-orang yang terbantu dengan sepatu kita, karena sebelumnya kan mau beli sepatu basket kan di mall cukup mahal ya, sejutaan. Belum lagi anak-anak itu kan kayak SMP 1 pakai size 40, SMP 2 udah size 41 gitu. Jadi kan buat orang tuanya kan juga agak kesulitan ya kalau dia beli yang baru terus yang mahal terus. Range sepatu lu di berapaan sekarang? Kita paling murah itu 300 ribuan loh. Jadi kita paling dari 300 ribu sampai 499 ribu. Kenapa mereka mesti beli sepatu basket dibandingkan sama sepatu biasa? Karena basket itu olahraga itu beda ya gue ya. Karena basket itu kan banyak pergerakan yang kayak cepat movementnya ya. Langsung kita juga di basket tuh loncatnya tuh kayak berkali-kali gitu. Kita pro sepatu yang cushionnya lebih tebel, yang lebih empuk. Langsung juga ada beberapa pelindung-pelindungnya supaya orang itu gak gampang cedera. Nah kalau kita lihat sebelumnya di kota-kota, misalnya kota-kota yang lebih kecil, itu kan banyak yang masih biasa main basket dengan sepatu-sepatu seperti sepatu kasual gitu ya, yang super duper pendek, gak ada protectionnya. Itu kan berbahaya ya buat kaki-kaki anak-anak. Sering kena ankle ya biasanya. Iya, bisa kena ankle, atau kayak lutut juga kurang tersupport, soalnya kan dari kaki bisa merambah ke atas juga ya. Kalau bisa kita setiap hari, bayanginnya bisa kita main basket nih, loncat sehari 100 kali, tapi protectionnya cuma segini gitu, kayak gak ada cushionnya sama sekali, kan pasti kakinya kan bakal ngerasain ini ya, kayak pressure yang lebih gede ya. Makanya sepatu basket biasanya cukup tinggi ya. Iya, cukup tinggi. Ada yang pendek juga ada, tapi kita perhatiin juga di cushionnya, asuk karetnya, supaya dia berhenti tuh kayak sebisa mungkin gak sampai playout, gak sampai kayak skate gitu. Jadi bisa dibilang ketika lu ngerambah ini, lu salah satu toko yang paling lengkap untuk sepatu brand basket lokal. Kita itu bisa dikata, sebenarnya kita bukan brand lokal satu-satunya yang main di sepatu basket gitu. Tapi kalau misalnya aksesoris bisa dikatakan kita tuh dulu pertamanya. Jadi kita dan sampai sekarang pun kita masih spesialisnya di brand basket. Jadi gak banyak brand ya yang berani berbilang kalau kita itu tuh kayak only mau di satu olahraga doang. Nah tapi kalau kita bowler bro, kita mutusin buat kita memang mau fokus di satu olahraga basket kita ini. Kita bakal bikin barang-barang yang memang yang buat anak-anak basket pelajar gitu. Ketika lu bangun brand untuk fokus di satu kategori, ini ada satu kadang-kadang godaan gak sih untuk melebarkan sayap lu ke kategori lain, misalnya pelindung ya. Orang bilang, gue nyari pelindung buat bola dong gitu, atau pelindung buat main badminton dong. Itu kan sebenarnya sama aja, bisa dipakai nggak buat olahraga lain gitu? Sebenarnya pelindung-pelindung kita pun sebenarnya bisa dipakai buat olahraga lain juga. Contoh bisa buat main volley gitu misalnya. Tapi kalau aku pelajari sih, aku lihat sebenarnya tuh dari brandingnya setiap brand juga sih. Misalnya satu kaos kaki yang sama nih, bahannya sama persis, tapi bisa dijual sebagai either itu kaos kaki volley, either itu kaos kaki badminton, either itu kaos kaki basket. Tapi ketika kita branding, kita bedain, itu udah target market tuh udah beda banget gitu. Tapi kalau kita bilang ini hanya sekedar kaos kaki untuk semua olahraga, mungkin orang yang benar suka basket bakal ngerasa gak nyaman beli itu. Padahal sama. Marginnya beda. Gitu. Jadi ketika kita fokus dan nge-branding, itu dimana kita masih bisa dapat margin lah dibandingin kalau kita jual barang umum. Betul sih. Kalau aku sih merasa bahwa dari pengalaman, semakin spesifik sebuah brand, semakin mudah sih kita menjualnya ke hero-hero customer kita itu. Nah, waktu lu ngerintis sampai sekarang, boleh dong sharing momen-momen yang mungkin titik tertinggi dalam lu jualan tuh di mana? Titik tertinggi ya? Titik tertinggi sih bisa dikatakan sih 2023 ini sih. Kita selama udah full 1 tahun ini, kita tuh selalu top 5 di sepatu basket terlaris di Shopee. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kamu ke produk kita di Shopee ada tulisannya tuh nomor 1 terlaris di Shopee di sepatu basket, nomor 2 terlaris di Shopee di sepatu basket. Lu 1, 2, 3, 4, 5 produk lu semua? Iya, kita semua. Gila banget.
Puji Tuhan lah gue. Iya, keren banget, keren. Jadi ya secara sales juga cukup oke. Iya. Lalu belum lagi kan kemarin juga ada Piala Dunia Basket, animo basket lagi tinggi ya di Indonesia ya. Wah, di Senayan gila. juga ada Piala Dunia Basket. Kita juga udah partneran sama beberapa tim-tim profesional. Sekarang di Liga Basket Profesional Indonesia juga sepatu-sepatu kita udah mulai dipakai. Jadi kita mau buktiin juga walaupun kita brand lokal, harga terjangkau, tapi secara quality kita serius gitu. Even sampai dipakai di pertandingan profesional. Secara kualitas ini bisa dibilang kalau udah dipakai sama liga profesional mah udah terjamin lah istilahnya. Iya gitu. Oke, siap. Nah, kalau titik terendahnya tuh apa dalam ini? Titik terendahnya sih ini sih. Ketika di I think 2 tahun lalu atau tahun lalu ya. Itu tuh kita tuh sedikit terlalu naif ya. Jadi kita tuh ketika kita udah berhasil di perlengkapan basket, kita udah berhasil di bola basket, even sepatu basket, aku pikir tuh kita tuh udah cukup oke buat menjual produk-produk olahraga lain. Misal kalau kita lihat brand-brand luar ya, kayak mereka ada yang kayak bagian basketball, bagian football, bagian golf, ya apapun yang dia jual pasti bisa laku gitu. Nah, aku pikir kita tuh bisa lakukan hal yang sama juga. Nah, tapi ternyata ketika akhirnya kita pun coba jual kayak sepatu futsal, kita jual kayak sarung tangan gym, kita jual kayak alat-alat yoga dan lain-lain. Sehingga kayak ada satu momen tuh kayak Shopee kita tuh kayak benar random gitu. Ada kayak bola basket lah, basket, futsal, volley, sepak bola, gym segala macem. Nah, tapi in reality semakin banyak produk itu malah sales kita semakin turun. Dan ketika kita tanya-tanya ke customer kita, mereka merasa bahwa brand kita tuh udah kayak gak relate lagi sama mereka. Dari tadi brand yang benar-benar serius banget buat mereka, yang memang ada buat anak basket pelajar, jadi brand yang serba ada. Nah, padahal in reality kita tuh belum sampai di momen itu di mana kita siap menjual ke banyak banget produk. Kayak nama brand kita tuh masih belum seada di otak itulah untuk expanding ke lini-lini bisnis yang lain. Nah, itu membuat sales kita turun. Baru akhirnya di tahun-tahun ini recently kita balik lagi fokus di sepatu basket dan thankfully naik lagi dan bahkan melebihi sebelum-sebelumnya. Berarti ketika dari Bola Bro ini malah berusaha untuk nambah SKU, nambah kategori, padahal masih sama-sama di perlengkapan olahraga ya. Iya. Tapi karena sportsnya beda, itu sudah membuat persepsi daripada pembeli itu merasa wah dikhianati nih. Iya, gitu betul. Ya, jadi malah jadi omsetnya turun itu menarik banget sih, menurut gue menarik ya. Padahal kalau dari lu tentunya effortnya lebih gede ya, udah riset, stok barang juga ditambah, ya modal juga pasti ditambah di sana. Ternyata malah lebih nggak jalan dibandingin fokus ya. Betul. Ya mungkin ya misalnya contoh misal Nike kan mereka udah jualan sepatu running dulu kayak 30 tahun gitu ya. Baru mereka bikin sepatu buat basket atau yang lain-lain. Ya jadi memang semua ada progresnya sih kok. Setelah aku pelajari ya, setelah aku rasain beneran ternyata semua brand itu tuh perlu waktu gitu untuk sampai satu titik di mana titik itu kita memang udah boleh nih expand ke produk-produk lain. Cuma kalau kita belum benar-benar pegang ya ini kita kayak main produk kita, hero products kita, kayak lini bisnis kita yang paling utama, untuk kecepatan pindah ke lini lain sih bisa bumerang juga sih buat kita sih. Dan juga pastinya customer kita juga merasa ini brand tuh serius atau enggak sih sebenarnya sih mau jualin barang buat gue gitu. Gimana caranya lu branding Bola Bro sampai sekarang ini? Maksudnya dari apakah memang pure dari yang penting gue jual sebanyak-banyaknya di Shopee aja deh, nanti brand gue akan naik sendiri, atau memang secara lu main KOL dan affiliate dan lain-lain juga untuk mensupport penjualan lu di marketplace? Sebenarnya sih yang inti sih yang aku benar-benar lakukan itu tuh kita tuh early sih ke banyak tempat ya. Misalnya Early ke banyak tempat? Iya, misalnya kayak even TikTok dari 2019 aku udah bikinin TikTok Bola Bro gitu. Kayak waktu itu masih gampang banget tuh bikin kayak 1 juta views tuh masih gampang waktu itu. Iya. Jadi kayak YouTube Shorts lah kita masuknya coba secepat mungkin. Asli kita kalau ada tren-tren misalnya kayak pemain-pemain basket yang kelihatannya baru mau jago, kita udah collab duluan dengan mereka. Itu sih dari pengalaman aku, kalau ada satu platform yang baru atau kayak tempat yang masih underprice, kita coba sebisa mungkin sih banyakin budget kita ke sana dulu. Supaya sebelum nanti misalnya kalau kayak sekarang masuk Facebook Ads kan udah agak berat juga ya, kayak udah lebih mahal. Tapi misalnya kita masuk TikTok Ads di 2021,
itu kan much cheaper ya gitu. Daripada sekarang ya. Daripada sekarang gitu. Berarti penjualan lu kalau di marketplace itu kebanyakan organiknya atau ads juga? Kebanyakan sih organik sih gue. Kebanyakan organik ya gitu. Berarti kalau di ads harusnya lebih gila lagi dong. Di ads kita juga ada adsin juga sih. Iya. Tapi kita tetap ads kita gak sampai gimana banyak banget gitu. Kita tetap fokusnya sebanyak mungkin di organik kita gitu. Oke, berarti organik. Berarti sekarang lebih ke performance-nya dijaga di marketplace-nya. Plus memang dari itu ya KOL sama bikin konten-kontennya lagi. KOL, so kita bikin community juga, main basket sebulan sekali buat yang punya sepatu basket kita. Itu menarik loh. Maksudnya ini gratis ikut. Gratis. Jadi kalau kau punya sepatu basketnya beli sekali kita bisa main forever. Mainnya di mana tuh? Kita kalau sebulan sekali ada yang main bareng-bareng di lapangan basket yang bener. Tapi di kantor kita, di toko kita juga ada lapangan basket. Jadi bisa naik gratis gitu, lapangan basket di atas gitu buat main Jadi basket. orang customer kalau yang udah pernah beli Boler Bro gini bisa datang aja bro. Datang aja langsung naik ke atas main basket gitu. Boleh? Boleh. Anytime. Di mana kantornya tuh? Di Sunter itu. Kita juga suka adain ini free training, free coaching clinic. Jadi buat anak-anak yang punya sepatu basket kita sebulan sekali 2 kali kita bikin les gratis gitu buat anak-anak main basket, latihan basket. Di kantor juga? Di kantor juga, iya. Kita ada kadang-kadang misalnya NBA ada finals kita nonton bareng. Kita sebisa mungkin coba bikin sesuatu yang kayak ada after service-nya juga sih gitu. Kita kan masih brand yang merintis ya. Kalau dia nggak pakai Boler Bro gimana? Apa? Main basket? Iya. Gak boleh sih. Belum boleh main. At least beli kaos kaki dulu lah. Beli kaos kaki boleh. Beli kaos kaki boleh main di atas. Kaos kaki tapi gak boleh pakai sepatu. Yeah. Waduh.